Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Masih dengan kasus Vina. Kali ini dengan kesaksian kawan si Saka Tatal ya, yang hari itu menemanin Saka Tatal isi bensin di galon. Padahal di situ kesaksiannya kalau mereka itu nggak ada sangkut pautnya, dan pas kejadian itu mereka ngelihat memang udah ada polisi ya kan di TKP. Dan kali ini kesaksian dari Eka ini membuat Deddy Mulyadi geleng-geleng mendengarnya, membayangkan kalau keluarga kita yang kena kayak gini sih nggak habis pikir ya, nggak tega kali pasti kita, apalagi kita sendiri yang kena seperti ini. Wah, sedih sih. Dengarlah kesaksiannya, let's go. Adiknya Eka Sandi, Iya. yang kamu yang disuruh Iya. untuk ngisi bensin Iya. oleh Eka. Berapa kasih duit? 10.000 Pak. 10.000. Kemudian kamu bonceng Saka Tatal Iya. ke SPBU. Iya. Pulang dari SPBU langsung ke gang SMP 11. Iya. Akhirnya kamu ditangkap juga. Langsung ditangkap Pak. Saka Tatal ditangkap. Tangkap. Terus kemudian Saka Tatal malah di penjara. Iya. Kakakmu di penjara. Iya. Kenapa kamu enggak? Saya dari sore sampai sore lagi saya ke Pak. Yang saya. Jadi ya saya terus bilang aja nggak tahu. Sampai akhirnya bonyok, remek. Bonyok. Ibaratnya lah kayak Chris John lah, muka burak gitu Pak. Ya akhirnya dibebasin sorenya Pak. Besok sorenya dikeluarin. Kamu digebukin tapi nggak ngaku. Enggak Pak. Yang gebukin siapa sih? Polisi. Oh, Oh, digebukinnya gimana nih? Ya dibakar, rambutnya Dibakar? diinjek Terus? Dibakar gimana? Ya rambutnya dibakar aja Pak. Pakai korek api. Iya pakai korek api, dibalsem. Yang dibalsem apa? Mata, ya ini, Mata. ini semuanya. Malu Iya. dibalsem. Iya. kemaluan juga. Semuanya. Disetrum? Habis dibakar, disetrum itu dipukulin langsung disetrum lagi. Disetrum lagi. Terus disiksa lah. Ibaratnya Disiksa? kayak. Iya. Kamu nggak ngaku. Enggak Pak, yang sayangnya orang nggak ikut-ikutan masa iya ngomong sih Pak. Terus kamu nggak ngaku. Kenapa yang lain malah jadi di penjara? Ya itu karena nggak kuat pukul Pak. Pukul itu lebih kenceng lah, ibaratnya lebih sadis daripada itu tuh. Jadi kalau yang lain ngaku karena Iya, nggak kuat nggak kuat dipukul. pukul. Bukan karena Karena nggak melakukan. kuat dipukul ya, bukan karena Yang melakukan. benar. Enggak, Bukan karena melakukan, bukan. 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 Terus katanya kamu yang nolong kakak kamu, Iya. Eka itu. Iya. Dia ngaku aja, Iya. Ekanya, demi kamu agar selamat. Bener nggak? Benar. Oh, Kamu punya kakak hebat banget. luar biasa kakak. Alhamdulillahnya baik Pak. Hebat. Oh, merinding saya denger. Nyelamatin adiknya. Ya. Sampai rasa sakitnya itu sampai 1 sebulan itu Pak. Mau nyembuhin muka aja tuh sebulan lah. Benjut semua sih Pak, pulang-pulang tuh kaki-kaki ya. Waduh, ini kepala aja pada sobek, nah masuk di penjara gembok. Pukulin sama gembok tuh Pak. Nampaknya kayak orang baik memang ya. Mau pulang aja ditembak 3 kali. Ditembak apanya? Kepalanya Tembak kepalanya. Tapi kosong. pakai peluru karet. Pakai Peluru karet sakit juga itu. Apa ya kena Pak? Terus sakit. Iya sakit. Nah terus itu langsung pulang. Gimana pulang itu di depan polsek ada bapak, ada kakak saya. Langsung pulang aja. Tapi yang paling menarik itu saya sedih. Mbak. Kakak kamu tuh hebat loh. Iya Pak. Dia mengorbankan dirinya demi adiknya. Betul, Hebat banget loh. luar biasa sih. Hebat banget lah kamu. Mengorbankan dirinya loh. Kakak kamu bilang apa ke kamu ketika kamu terus disiksa? Kakak kamu ngomong apa? Terus bilang aja enggak terus ya. Jangan sampai ngaku, ibaratnya kamu orang bener ya, tapi akhirnya saya ibaratnya juga ikut-ikutan ya kayak gitu Pak. Sampai ya muka remek ya, bareng-bareng lah semuanya remek. Akhirnya saya keluar. Wah, trauma kali kayaknya. Kok ngebayangin kita yang kayak gini, Jalan ya. adik kita yang kayak gini. Wah, Akhirnya juga sembuh. Tadi ibaratnya saya tuh orang ngegaul di rumah aja Pak. Nggak tahu ikut apa, ibaratnya ada geng ada apa. Saya nggak tahu Bang, nggak pernah ikut-ikutan geng. Di lapangan nama saya Abi Budi Permadi.
Saya adalah mantan narapidana narapidana nih APBD Gate yang divonis 5 tahun. yang Menjalani sering hukuman 5 tahun dari tahun sama 2014 sampai 2019. kasus Vina Notabene ini di dalamnya saya kita ketemu dengan dengarkan. para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016. Dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masif. Dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya. Sebagai untuk memotivasi hidup, Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa. Dan di situ dan memberikan pengarahan-pengarahan bahwa saya Anda hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar. Jangan sampai muncul masalah baru. Selalu marah seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi, pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Siapa? Atau ya mereka kalau ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. 7 orang lagi. Yang ke-7 orang itu, nah saya bilang, loh kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan, di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. digulung Artinya, Digulung habis ya. mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah. Kenapa orang tadi di Polda? Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya, kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya, pengacara itu tidak ada pembelaan, dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya maka tidak terjadi kerusuhan, landai-landai saja persidangan. Ya, yang kasihan adalah mereka-mereka yang memang terdakwa sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi hanya sebatas asal tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Sampai Polres selesai kan. Kembali lagi ke yang tadi ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit, disetrum, dipukulin, diapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas melakukan seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau gimana? Suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Suruh mengakui apa maka yang dia tidak secara dilakukan. fisik, memang lihat fisiknya juga sangat lemah, orangnya sakit-sakitan, dan yang kedua kurus. Dia udah nggak tahan, maka dia akuin, dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama. Para terpidana Itu ketemu lagi di lapas tahun berapa? saya ketemu sama beliau dari tahun 2016 ya sampai 2019 dong. Persisnya Ketemu. tanggal berapa Kalau dia? persisnya saya nggak tahu, tapi Tahunnya? di masa 2 tahun ke belakang sebelum saya bebas itu saya ngobrol, dan keluhannya itu tidak pernah melenceng. Selalu keluhannya tuh kayak begitu ya, sudah saya bilang udahlah jalani aja lah, ini adalah nasib. Tapi nampaknya dia sendiri butuh kekuatan supaya dia akan mengungkapkan satu kebenaran. Tapi tidak pernah ada satu institusi atau satu advokasi apapun terhadap dia. Udah aja, udah divonis selesai, berarti dia pikir urusan selesai dong. Pengakuan si Sudirman itu diapain aja sama polisi? Ya tidak jauh beda kayak proses verbal kayak yang lainnya ya. Dipaksa Polisi untuk kan, mau. oh ya ada sebuah pemaksaan. Dia bilang, tadi saya sih muka tuh udah hancur, sampai disetrum, di apa itu. Sempat benar. Itu pengakuan dia. Ada pengakuan Karena saya sendiri kan nggak tahu, saya sebatas mendengarkan curhatan mereka. Itu bertiga kangen banget jadi berdua. Temennya Linda. Setelah itu temennya Vina Vina. bales mikut gitulah bahasanya sih. Kaget banget di situ. Hah, kok ada yang bales? Perasaan saya nggak ngechat apa-apa. Saya terkedimin tuh HP. Nah pas itu dia malah bilang, "Pop sini main ke pemakaman saya tunggu." Itu Masya Allah, saya kaget banget sumpah demi Allah. Itu nggak rekayasa, nggak bohongan. Banyak yang ngira saya tuh, banyak yang ngira netizen saya tuh komplotannya Egy.
Padahal saya nggak tahu sama sekali Egi aja kayak gimana, Linda aja kayak gimana, Eki aja kayak gimana, saya nggak tahu sama sekali guys. Itu tuh cerita lagi. Jadi pas saya didatengin sama almarhum, saya tuh langsung di situ langsung ke pemakamannya Vina. Emang Vina mau ketemu sama kita berdua, jadi kita datengin ke pemakaman. Saya bilang sama Poppy, yang tenang-tenang ya Vin, kita kan udah beda alam, tolong jangan ganggu kita, kayak gitu. Kalau yang kerasukan itu tuh Linda, saya cuma didatengin, tapi udah setelah saya datang ke pemakamannya, saya berdoa, ngirimin doa semoga tenang-tenang. Alhamdulillah Vina nggak datengin saya lagi. Jadi itu tuh zamannya Facebook ya, dan zamannya BBM, nggak ada WA. Nggak tahu ada WA, tapi saya nggak punya WA di situ. Ada BBM. Zamannya BBM, inbox ya bahasanya ya. Saya chatan. Nah, tapi tuh sayang bangetnya tuh Facebooknya Poppy-nya tuh keblokir, jadi nggak bisa kebaca. Itu kan Facebooknya Poppy, bukan Facebook saya. Kalau Facebook saya ambil dulu itu. Intinya bukannya saya pengen tambah terkenalnya tuh susah. Wah, luar biasa sekali ya itu pengakuan dari Eka dan mantan napi di dalamnya ya, yang mendengar langsung dari 7 orang tersangka yang udah ditangkap hari itu ya. Mereka bilang bukan pelakunya. Pantas sampai sekarang kalau masuk akal ya. Peggy susah sekali ya, apa Egi susah kali dikenali ya, susah kali dikenali. Padahal kalau memang yang di dalam itu kawan-kawannya itu tinggal bilang ini muka si Egi gitu ya kan, ini kawan kami itu, ketua kami itu. Tapi mereka nggak ada bilang apa-apa, makanya sampai sekarang pun Peggy Setiawan katanya isunya salah tangkap juga. Jadi apa semua yang 88 nyari itu termasuk Saka Tatal salah tangkap ya? Wah, semoga cepatlah terungkap ya kebenarannya. Bayangin keluarga kita seperti ini, nggak melakukan apa-apa kena hukuman, kena siksa. Wah, luar biasa sih sakitnya, sakit kali pastinya. Oke, itu sekian video dari saya. Gue